Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 3 Mei. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu, Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Injil Putra-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan pesta Rasul Filipus dan Yakobus. Selamat dan propisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Semoga semangat teladan hidup mereka selalu memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagaimana tampak dalam kisah panggilan para murid menurut penginjil Yohanes, Filipus termasuk dalam bilangan murid-murid yang pertama.
Ia adalah orang ketiga yang dipanggil untuk mengikuti Yesus setelah Andreas dan Simon Petrus. Setelah dipanggil untuk mengikuti Yesus, Filipus kemudian membawa Nathanael atau Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus dengan mengatakan, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Meskipun yakin bahwa Yesus adalah Mesias, Filipus belum mengenal Yesus sepenuhnya. Bahkan dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengatakan, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Apa yang dikatakan oleh Yesus ini sangat menarik. Meskipun pengertian dan pengenalan Filipus akan Yesus belum sempurna, tetapi ia sudah mengimaninya. Bahkan ia berani mewartakan serta meyakinkan orang lain, bahkan mengajak untuk datang kepada Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, teguran Yesus kepada Filipus ini juga untuk kita semua. Kita juga telah sekian lama menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Katolik. Namun pastilah kita pun juga belum sepenuhnya mengenal Dia. Bahkan di saat-saat kita mengalami kepahitan hidup, kita ada masalah, kadang kita meragukan kehadiran dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, melalui pesta Rasul Filipus ini, kita semua diingatkan untuk tidak pernah lelah mengenal Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita. Sementara itu, Rasul Yakobus yang dimaksud di sini adalah anak Alfeus. Setelah Yesus wafat dan bangkit, Yakobus menjadi uskup Yerusalem yang pertama, dan oleh Paulus disebut sebagai Soko Guru Gereja. Ia sangat berjasa bagi Paulus, lebih-lebih pada awal pertobatan Paulus. Ketika Paulus ditangkap di Yerusalem dan minta diadili di Roma, Yakobus menjadi perantara Paulus sampai ke Roma. Maka, dari Santo Yakobus ini, kita belajar menerima orang lain apa adanya, kendati orang itu ditolak oleh kebanyakan orang. Hendaknya kita tidak ikut-ikutan menolak atau menjauhi, tetapi justru kita membantunya, memperbaiki diri, dan berani meyakinkan orang lain itu untuk menerimanya. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diundang untuk terus-menerus mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani itu, dan kita berani untuk menerima orang lain apa adanya. Marilah kita semua dipanggil untuk menjadi rasul-rasulnya dengan kesaksian hidup kita. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putranya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar,
pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.